orang, itu juga tergantung sama stylenya orang-orang gitu. Nah, sebuah kode dikatakan clean itu apabila bisa dimengerti oleh semua orang selain autor aslinya gitu. Terus clean code itu membuat kode tersebut mudah untuk dibaca, diperbaiki, dikembangkan, dan di-maintenance. Nah, teman-teman pernah ngerasain nggak di project? Kalau aku pernah ngerasain ya. Jadi pertama kali masuk project itu aku bukannya langsung disuruh bikin project baru, tapi kayak disuruh ngebaca project orang. Nah, itu pengalamanku. Itu pertama kali aku baca baca codingan itu nggak ada dokumentasinya, nggak ada dokumentasi yang bagus gitu ya. Cuman TXT doang, itu pun cuman kayak IP-nya berapa, terus pas user sama password-nya berapa, udah gitu doang. Nah, itu aku satu project aja, cuman untuk menguasai hal itu butuh satu bulan gitu, karena saking nggak clean code-nya gitu, saking bad code-nya project tersebut gitu. Nah, kalau misalkan tadi itu project-nya sudah clean, harusnya itu aku ngertinya lebih lebih baik gitu, lebih lebih cepat daripada yang satu bulan tadi, harusnya kan mungkin 1 minggu atau mungkin 3 hari karena saking clean code-nya. Nah, terus kenapa nih? Wait, nge-lag nih, nggak mau maju. Oke. Terus kenapa sih kita harus menerapkan clean code gitu ya? Pertama, kita adalah programmer dan kita pengen jadi programmer yang lebih baik gitu, ya nggak? Ada nggak yang pengen jadi lebih nggak baik gitu? Nggak ada kan? Terus kedua, aplikasi itu akan selalu berkembang gitu. Jadi walaupun ada ya kayak istilah project cuma satu kali, tapi kan walaupun satu kali itu kadang ada dependensinya kan berkembang terus kan. Nah, nanti kalau misalkan kita punya klien, misalkan kita di eh, tahun 2015, tahun 2022 nih, punya project nih. Terus eh, ya, tahun 2024 pengen ada penambahan fitur atau apa-apa atau apapun kan. Nah, kalau misalkan kita kodenya nggak clean, itu kita butuh waktu lagi tuh. Padahal itu kode kita sendiri untuk memahaminya. Apalagi orang lain ya untuk memahaminya kayak gitu. Nah, terus juga karena aplikasi akan selalu berkembang itu, jadi kalau misalkan kita bikin kode kita clean, itu efisiensi waktunya dalam menemukan bugs dan menambah fitur baru itu lebih cepat gitu. Nah, ini juga akan memberikan keuntungan dari segi kita programmer biar nggak capek gitu kan, sama dari segi manajemennya biar bisa mendeliver aplikasi dengan lebih cepat dan lebih baik gitu kan, kayak gitu. Nah, terus mempercepat pemahaman bagi programmer programmer yang baru masuk ke dalam tim. Kayak aku tadi kan, itu sebulan itu lama banget tuh. Apalagi itu nggak ada kayak tandemnya kan. Cuman ya udah nih kerja masuk terus ngerjain project namanya DO online itu ya. Nggak ada orang yang megang, dipaksa deh itu buat cepet-cepet dia ngerti. Padahal baru masuk tuh. Kan itu nggak enak ya, apalagi baru gitu. Nah, oke. Okay. Nah, ini tadi what dan how-nya. Oh ya, ini aku apa sumbernya ini dari buku ini, Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Ini ada, aku beli ini cuma printan sih, ini nggak ori, tapi ya ini bukunya gampang dibaca gitu. Nggak kayak buku-buku paket yang ada di kuliah gitu ya, yang susah banget. Ini mah kayak novel bukunya, walaupun tebal kayak novel bukunya. Kalau pengen beli aja tuh. Ada yang versi printnya, ada yang versi lebih mahalnya gitu. Ada juga si PDF-nya. Cuman kan lebih enak tuh baca di ini ya, di kertas gitu ya. Jadi bisa dibeli kalau mau gitu. Atau enggak, kalau mau sih harus beli sih kalau sebagai programmer gitu. Nah, kalau di buku ini itu banyak gitu, banyak chapternya, banyak bagian-bagiannya. Aku di sini cuman karena ini introduction-nya, nggak, dan juga waktunya kurang banyak gitu. Aku paling cuman nge-share beberapa doang dan beberapanya mungkin nanti teman-teman bisa explore gitu ya. Nah, buat chapter pertama, ini ke chapter kedua sih. Ini pertama yang harus kita pelajari adalah meaningful names gitu. Apa tuh meaningful names? Jadi meaningful names itu adalah kita memberi nama kepada sebuah variabel atau sebuah function kita itu dengan nama-nama yang baik gitu, dengan nama-nama yang nggak bakal bikin kita buat kalau misalkan kita baca ulang lagi gitu bakal langsung ngerti gitu.
Nah, apa nih kategori-kategorinya meaningful names? Itu sebenarnya ada banyak ya, ini cuman diringkas aja. Ini pertama, choose descriptive and unambiguous names. Pilih nama yang deskriptif dan nggak ambigu gitu. Terus yang kedua, itu bikin perbedaan yang lebih ketara gitu kan. Nah, terus ketiga, use pronounceable names. Pakai nama yang bisa disebutkan gitu. Terus keempat, use searchable names. Pilih nama yang bisa dicari. Sama replace magic numbers with name constant. Terus itu kita ganti variabel-variabel yang ada angka-angka yang nggak jelasnya, misalkan kalau kita percepatan gravitasi misalkan ya, itu pakai konstan, itu lebih baik gitu. Nah, contohnya, oke. Pertama, coba teman-teman baca dulu yang pertama ya, atau mungkin boleh langsung aja. Kira-kira kalau misalkan baca yang bad code ini, bisa langsung ngerti nggak itu maksudnya apaan? Dari namanya aja gitu. Enggak kan, ini ubah XY itu apa ya? Nggak jelas banget. Baru ketika kita ngebaca line bawahnya, line return-nya kita ngerti. Dan itu pun nggak langsung ngerti tuh, X kali 9/5 tambah 32 itu apa ya? Nggak tahu ya. Mungkin ada yang langsung orang yang oh ini nih kayaknya suhu deh gitu. Adapun orang yang nggak langsung gitu kan. Nah, coba kita clean sedikit gitu namanya. Itu bakal lebih mudah lagi. Jadi ketika kita ngebaca ini, kita nggak langsung nggak usah ngelihat codingannya lagi tuh yang bawah yang return-nya. Kita langsung aja, oh ini apa nih? Convert Celsius to Fahrenheit, oke gitu. Selesai gitu sampai di sana. Cuman butuh 1 detik doang kita untuk memahami sebuah function gitu kan. Kayak gitu. Ini pertama nih. Kedua, make meaningful distinction. Terus ini misalkan ada sebuah kode ya, kode move file string A, string A2. Nah, string A1 sama A2 ini apa nih? Kita nggak ngerti nih apa nih, gitu kan. Kalau misalkan kita pengen tahu A1 sama A2, kita perlu ngebaca line bawahnya kan. Files move, patch get A1 sama patch get A2. Oh kayaknya ini source sama destination deh, gitu kan. Nah, itu pun ngira-ngira kan kita. Nah, itu. Makanya kita kalau bisa tuh kasih nama variabel tuh yang benar gitu, jangan sembarangan kayak gitu. Misal yang clean code-nya nih, move file, source, terus destination gitu kan. Nah, itu lebih jelas gitu. Ketiga, use pronounceable names. Nah, ini coba bandingin antara bad code sama clean code. Mana yang lebih cepat kita mengerti gitu. Data DTA RCRD 102 itu apaan? 102 itu apaan ya? Nggak jelas kan. Terus ada gen YMD HMS mod YMD HMS tuh. Nggak jelas banget kan ini apaan sih. Kita harus perlu ngelihat codingan yang bawahnya lagi nih buat mengerti tentang codingan ini. Nah, coba bandingkan dengan clean code-nya. Class customer, private date, generation, timestamp. Oh, jelas nih. Oh, ini timestamp untuk generation. Oh, kalau ini berarti kalau misalkan ini timestamp berarti yang kirinya apa dong? Berarti gen YMD HMS. Oh, ini YMD year, month, day, hour kan, month sama second kan. Nah, baru kita baru tahu tuh kalau misalkan itu timestamp kan. Makanya penamaan tuh untuk lebih sangat-sangat penting gitu dalam sebuah codingan. Terus yang ke berapa nih? 4 ya, 4. Use searchable names. Nah, misalkan kita ini contoh benernya ya, itu aku lupa ngasih nama yang gak benernya. Yang bener itu misalkan gini, kita ngasih si int real days per ideal day-nya itu misalkan cuma days doang gitu, nggak jelas gitu itu apa. Terus ada lagi nih di function lain namanya days juga gitu. Terus di function lain juga ada namanya days juga. Nah, ketika kita search itu pakai fungsi di IDE kita, kan jadi banyak kan days-nya. Oh, ini days kok banyak ya? Yang mana yang pengen kita cari ya? Kan itu makanya penamaan tuh yang lebih spesifik itu lebih membantu kita nih biar kita bisa membaca dengan lebih cepat kode kita kayak gitu. Terus yang kelima, replace magic numbers with name constant. Nah, ini kayak yang tadi aku bilangin. Tuh misalkan yang kayak gravitational acceleration constant ini kita ganti aja nih daripada kita tulis terus kan angkanya 9,82, ya mending kita jadiin aja dia sebuah konstanta kan kayak gitu. Oke. Next. Ini meaningful names ya. Ke selanjutnya. Function. Nah,
function tuh ini langsung kategorinya aja. Gimana sih kalau kita pengen ngebuat sebuah function yang clean gitu ya? Ada 5 nih. Ada small, do one thing, use descriptive names, prefer fewer arguments, sama have no side effects. Small artinya itu kalau bisa function tuh jangan gede-gede amat gitu. Jangan, paling harusnya kalau bisa paling sekitar 3 sampai 1 baris lah ya kalau perlu. Itu lebih baik gitu. Sama do one thing. Lakukan satu hal saja gitu kan. Sama ketiganya use descriptive names. Nah, itu ini berhubungan sama yang tadi yang pertama yang meaningful names. Yang keempat, gunakan argumen yang lebih sedikit. Nah, ini nanti kalau bisa itu sebenarnya 2 aja gitu, jangan sampai 3. Tapi kalau misalkan terpaksa 3 ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan sampai 3 gitu ya. Terus sama have no side effects. Nah, nggak ada efek sampingnya. Nah, kita langsung ke ininya aja ya, ke contohnya gitu. Nah, misalkan nih, ini aku kasih satu contoh aja. Misalkan nih, case ini, bad code. Kira-kira apa nih yang bad di dalam code ini nih, sehingga clean code-nya kayak gini gitu. Coba aku kasih waktu deh. Nanti kalau ada yang tahu, kasih tahu ya. Biar kita interaktif nih, jangan satu arah aja. Gitu. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, silahkan, jangan di-mute. Ini udah ketahuan sih ini clean code-nya di mana gitu. Ayo. Tadi kan ada 5 ya, ada 5 apa? Ada 5 kategori ya. Kalau function itu gimana? Coba Doni. Di Gojek, Pak. Gojek. Oke. Langsung aja lah ya. Nah, pertama, small. Kita tuh harus bikin function yang small. Jadi ini sebetulnya codingnya bisa kita yang banyak nih barisnya ada 4, 1, 2, 3, 1, 3, 4 itu bisa kita bikin satu ini kan, bikin satu function aja. Function apa tuh? Function save user misal. Jadi function save user gitu. Sama yang ini username length lebih dari 8, password lebih dari 8. Ini apa nih? Mungkin kalau misalkan teman-teman yang udah kepaham lah ya. Oh ini kayaknya buat validasi ini buat validasi usernya, username-nya berapa sama password-nya berapa gitu kan. Nah, jadi tapi kan ini butuh mikir dulu kan ini apa sih maksudnya gitu. Nah, daripada kayak gini, lebih baik kita bikin lagi function baru dengan nama isUserValid. Nah, itu lebih baik gitu. Kan lebih ketara lagi kan. Oh, ini buat apa sih? Oh, ini buat validasi nih. Oke. Validasi habis itu nge-save kan dia. Oh, selesai nih. Kayak gitu. Ini buat function. Aku bikin satu contoh aja nih di sini. Oke. Next, comments-nya. Comments. Nah, explain yourself in code. Nah, di bukunya aku juga ini kaget juga sini pas baca itu. Comments yang baik itu adalah comments yang nggak ada atau jangan kasih komen gitu yang baik. Aneh kan? Kok jadi jangan kasih komen gitu kan? Ternyata lebih baik kita dalam sebuah codingan tuh menjelaskan codingan kita tuh langsung aja di kodenya gitu. Nggak usah ada komennya. Misalkan kayak tadi nih, yang create user. Jadi kan kita tahu nih, oh nih buat create user nih si kodenya nggak perlu ada lagi tuh. Misalkan kita kasih garis miring 2, terus ini fungsi ini adalah untuk membuat user. Nah itu jangan, itu nggak komen yang nggak berguna gitu istilahnya, kayak begitu. Nah, jadi kita kalau sebaik-baiknya tuh harus menjelaskan maksud dan tujuan sebuah kode itu di kodenya aja. Jangan kasih komen kalau perlu. Komen itu kalau memang benar-benar udah last resource lah, udah emang di sudut, udah ke sudut gitu ya. Kita perlu komen, udah kita pakai komen gitu. Baru kita boleh pakai komen kayak gitu. Nah, ini ada good comment sama bad comment juga nih, tapi good comment tuh kita langsung aja ada 4 ya.
explanation of intent, clarification, warning of consequence, sama to do comments gitu. Bad comments juga ada nih, redundant comments, noise comments, sama commented out code. Nah, ini sebenarnya ada lebih banyak lagi ya, cuman ini ringkasan aja nih, karena aku pilih yang, oh ini kayaknya nggak perlu deh, ini perlu deh kayak gitu. Oke. Nah, explanation of intent. Ini good comment ya. Nah, kalau yang good comment itu adalah misalkan kita nggak bisa ngejelasin kalau ini buat apa, atau misalkan ini kenapa sih kayak gini codingannya, gitu kan. Nah, kita boleh tuh ngasih komen yang kenapa sih codingannya harus kayak gini, itu boleh, itu boleh. Itu asalkan kita punya rencana untuk membuat kodenya jadi lebih baik gitu ya. Kalau misalkan udah itu yang terbaik, nggak usah kasih komen gitu. Kalau misalkan ada rencana, baru kita kasih komen lagi. Nah, kayak gini nih, misalkan ada komen ini, "This is our best attempt to get a race condition by creating large number of threads." Nah, berarti kan kalau best attempt itu kan berarti dia sebenarnya dia pengen lagi nih kan, pengen nyari logic yang lebih cepat lagi, karena mungkin ini performanya ya, mungkin performanya mungkin pengen lebih diperbaiki atau gimana, kita nggak tahu ya, kayak gitu. Atau misalkan, kalau di case aku tuh misalkan biasanya ngekomen, eee, si logic bisnisnya biasanya kayak gitu. Misalkan, "Ini bisnisnya ngapain sih?" "Oh ini bisnisnya, untuk, dokumen, ini dan dia alurnya gimana aja itu boleh," kayak gitu. Tapi itu bisnisnya bukan 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 sistem. Kalau sistem mah ya udah jangan jangan rekomen, di coding-nya aja gitu bacanya. Next, clarification. Nah, clarification ini adalah kita mengklarifikasi nih, ini tuh maksudnya apa sih? Kalau misalkan kita bener-bener nggak bisa, ngasih tahu tujuan tujuan codingan itu dari hanya sekedar nama fungsinya aja nih, kayak gini. Misalkan nih, yang ini codingan untuk nge-compare ya, compare satu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, ini kan kita nggak tahu nih yang assert true a.compare to a sama dengan 0 ini maksudnya apa nih? Ya nggak? 0 tuh maksudnya apa? Kita nggak tahu ya, 0 tuh apakah true ataukah false gitu kan, kita nggak tahu. Nah, ini boleh kita kasih komen nih, maksudnya A sama dengan A, oke, oh berarti ini nge-compare antara A, variabel A sama sama dengan sama enggak sama variabel A gitu ya. Terus yang A sama enggak sama variabel B gitu ya. Nah, terus seterusnya, kayak gitu. Nah, ini boleh nih kita kasih komen kayak gini, kalau misalkan klarifikasi. Kalau emang bener-bener kita nggak bisa, ngejelasin, eee, maksud dan tujuan kita hanya dengan nama function. Tapi ini jelek juga sebenarnya, ini namanya ada A, B, ini nggak boleh nih, ini bukan nggak boleh sih, jangan, kalau bisa jangan gitu, karena ini tidak menjelaskan apa-apa gitu. Oke, next, sama warning of consequences. Nah, ini kita kasih, kalau misalkan kalau misalkan kita ngejalanin fungsi ini nih, kita bakal kena apa nih, misalkan ternyata nanti kalau misalkan kita ngejalanin ini bakal, apa, looping terus gitu ya, jadi bakal meledak, laptop kita gitu. Nah, itu kita kasih komen aja kayak gitu, jangan, kalau misalkan pengen ngejalanin ini siap-siap gitu. Nah, contohnya juga sama kayak gini nih contohnya, "Don't run unless you have some time to kill," gitu ya. Ini kayaknya tuh ada 10 juta ya, 10 juta baris nih pengen dibaca sama sama codingan ini. 10 juta baris kan tuh banyak ya, kalau misalkan, eee, kita punya waktu, ya udah kita misalkan pengen ngelihat ngetes, function ini, ya udah kita tes aja, tapi kalau misalkan nggak punya jangan gitu ya, kayak gitu. Nah, sama to do comments. Nah, to do comments nih boleh nih kalau to do comments. Kalau aku sih sering sering pakai pakai to do comments nih, karena kan development tuh banyak ya, ada yang langsung dikerjain sama ada yang to do dulu nih. Jadi aku kalau misalkan yang to do tuh aku kasih aja to do dulu, gitu. Ini boleh kayak gini. Oke, terus next, ini bad code ya, bad code redundant. Nah ini,
ini kalau misalkan kita baca nih codingannya, wait for close, if dia nggak close, wait dulu. Kalau dia masih tetap nggak close, eh, ngirim nge-throw exception kan. Nah, ini kan jelas nih kalau dibaca doang. Kalau cuma dibaca doang ini jelas nih maksudnya apa. Karena dia kan sedikit tuh, nggak maksudnya, dan maksud dari codingannya tuh juga jelas gitu. Ini close, wait, close, oke. Oh jelas nih, nunggu buat close. Nah, terus kita kasih komen di atasnya, utility method, atau nih ketutupan sama ini. Utility method that returns when this clause is true. Throw an exception if the timeout is reached. Nah, ini kan udah jelas banget di codingannya gitu. Ya udah, kalau misalkan udah jelas banget di codingannya, nggak usah dikasih. Ini adalah contoh yang redundant gitu ya. Contoh komen yang redundant. Jadi ini nggak usah nih, karena udah jelas maksudnya gitu apa ya. Nah, terus sama ada noise nih, ada noise comments. Nah, noise comments ini misalkan ada sebuah, ini aneh sih ini, ada day of month itu udah jelas ya, itu variable hari pada bulan gitu ya, pada sebuah bulan, tapi dikasih lagi komen sama dia. Nah, ini sebuah noise comment sih namanya kalau di Paint Code ini nih ya. Ini bisa kita hapus aja di komennya. Terus sama yang ini commented out code nih. Nah, tapi aku juga sering sih, ini masih sering nih, masih sering aku lakuin. Karena tadi ya development kan kayak apa, butuh cepet gitu ya, butuh cepet dan butuh ini cari nih yang mana lebih baik. Nah, aku masih sering nih, tapi ini pengen dikurangin nih kayak gini-gini. Nah, commented out code nih, kalau bisa, kalau misalkan teman-teman pengen ngekomen sebuah kode itu ya udah hapus aja, nggak usah dikomen gitu. Nah, tapi tergantung ya, tergantung teman-teman ya. Kalau aku sih lebih prefer kalau sekarang, tapi pengen mengurangi untuk menghapus aja. Tapi tergantung style teman-teman juga sih kayak gini nih. Oke. Terus ini saya lagi ya. Wait, Alex. Oh udah. Komennya udah ya. Terus formatting. Formatting itu tata letak ya. Tata letak ini juga penting. Ada vertical formatting, ada sama horizontal formatting. Ini ada kategorinya, itu ada vertical openness between concept, vertical density, vertical distance, sama vertical ordering. Terus sama yang horizontal juga sama, ada openness sama density, sama alignment, indentation sama breaking indentation. Oke, kita next aja ke contohnya gimana. Nah, openness, vertical openness between concept. Jadi setiap konsep yang ada pada kode lebih baik dipisahkan dengan blank line gitu. Contoh ini contoh yang nggak baik, yang bad-nya ya, bad code-nya. Kita lihat nih ada kodenya tuh kayak rapat-rapat banget kan. Ada antar baris private-nya sama private field-nya sama metode-nya gitu rapat banget. Nah, ini kalau misalkan kayak gini masih bisa kita baca lah dengan jelas. Tapi kalau nanti kita punya banyak kode gitu ya, kalau misalkan rapat-rapat gini, ini kita nggak bisa lebih sulit membedakan ini mana ya yang apakah ini masih bagian dalam ini, atau misalkan ini tuh field atau metode-nya lebih sulit gitu. Nah, lebih baik ini kita kasih blank line aja kayak gitu. Ini bad code-nya ya. Jadi kasih blank line antar metode-nya di sini sama di sini kayak gitu. Itu lebih baik gitu dalam clean code. Itu vertikal. Terus ini kebalikannya, vertical density. Nah, ini contohnya ada sebuah kelas ini ya. Dia di komen sama orangnya, tapi kayak apa? Kok ada ruang kosong banget nih di antar barisnya nih gitu. Nah, ini contoh yang nggak baiknya nih. Ini lebih baik kalau kayak gini mending kita hapus aja komennya dan bikin komennya kayak tadi, cuman satu baris aja yang kosong kayak gitu. Ini lebih baik daripada kita bikin kayak gini ya, yang tata letaknya tuh kayak ada space kosong yang bikin kita susah ngebacanya gitu. Gitu. Nah, next, vertical distance gitu ya. Vertical distance-nya ada 4, ada variable declaration. Nah, variable declaration apa sih? Nah, variable declaration itu adalah variable yang kita deklarasikan itu harus di dekat penggunaannya. Misalkan ini ada variable input stream.
variabel dengan kode apa? Objek input stream ya. Ini kita gunakan, kita deklarasi, habis itu kita pakai. Nah, kayak gitu. Itu lebih baik gitu ya. Daripada kita misalkan ini input stream di sini terus kita pakai di bawahnya. Nah, itu. Itu kan ini walaupun memang teman-teman ya mungkin belum biasa ini, kalau yang belum biasa itu oh ya udah biasa biasa aja lah, ini nggak penting-penting amat, tapi buat nanti kalau misalkan aplikasi udah gede ini penting banget nih kayak gini. Karena kita bisa dengan mudah nih kita, oh ini di sini berarti penggunanya di sini langsung oke, langsung dipakai. Terus langsung di-close juga nih harusnya. Nah, gitu kan. Benar. Ini dalam variable dalam sebuah fungsi ya. Variable declaration itu dalam sebuah fungsi. Nah, beda lagi nih kalau dalam sebuah kelas. Wait. Nah, kalau dalam sebuah kelas itu namanya instance variables. Kalau instance variables ini itu atau field itu lebih baik dideklarasikannya di paling atas dalam sebuah kelas. Ini contoh bad code-nya. Ini misalkan kita punya sebuah kelas ya, terus kita bikin metodenya di atas, terus tiba-tiba ada sebuah field di sini. Ini kan kayak, oh ini baca oke, warning, extreme to string. Terus kita baca lagi, kok ada field di sini ya? Kenapa nggak apa? Jadi ngebacanya kayak kaget gitu, kok tiba-tiba ada sebuah string, ada sebuah variabel di sini nih yang dideklarasikan. Kenapa nggak di atas aja gitu? Kayak gitu. Nah, kenapa kayak gini? Karena kalau instance variables itu kan variabel yang bakal digunakan sama semua metode atau semua semua metode yang ada di ini ya, yang ada di atau field yang ada di codingan gitu. Ya udah kita deklarasikan di atasnya aja, di paling atasnya kelas itu. Kayak gitu. Kalau misalkan kita deklarasikan di tengah-tengah gini, itu tuh jadi kayak apa? Kayak ada batu ganjalan gitu di tengah-tengah jalan yang ketika kita lagi baca gitu. Kayak gitu. Ini instance variables. Oke. Next-nya ini dependent function. Nah, dependent function ini fungsi yang berkaitan gitu ya. Terus jika ada sebuah fungsi yang memanggil fungsi lainnya, itu lebih baik fungsinya tuh di dekat sama fungsi yang udah dipanggil gitu. Nah, ini berlaku untuk fungsi yang dalam satu kelas ya. Nanti kalau misalkan beda kelas ini ntar ada pembahasannya lagi. Itu nanti ada di chapternya classes gitu. Kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini. Ini ada sebuah function, sebuah metode namanya make response. Itu dia pakai metode get page name or default sama get load page sama sama ada 4 di sini. Ada not found response sama make page response gitu ya. Nah, ini function-function ini lebih baik kita deklarasikan itu dekat sama si penggunaannya gitu, sama si make response ini, ya kan? Nah, itu langsung di bawahnya. Jangan kita bikin si metode-metode ini tuh misalkan kita nggak ada lagi nih metode yang nggak kita pakai di sini, ada di sini, terus kita isi sama metode lain yang nggak ada hubungannya sama ini. Nah, kalau hal seperti itu kalau bisa jangan, karena itu bakal mengurangi kecepatan membaca kita gitu. Misalkan gini, kita ini oke, ini make response nih, get page name or default di mana ya? Terus kita scroll ke bawah, scroll gitu kan. Sorry. Kita scroll, oh di sini ternyata. Nah, itu kan jadi bikin lama gitu ngebacanya gitu ya. Dan kalau misalkan kayak gini, mendingan kita kasih fungsinya di dekat penggunaannya aja kayak gitu. Di dekat pemanggilnya gitu ya. Nah, keempat, conceptual affinity. Nah, itu hampir sama kayak tadi, cuman ini bukan yang kode function berkaitan ya, tapi ini nggak berkaitan tapi sama gitu. Misalkan namanya sama atau misalkan fungsi yang digunakan sama gitu misalkan kayak gitu. Misalkan ada sebuah function, sebuah metode codingan untuk ngetes nih kan, ini kan buat assertion ini kan buat
buat unit testing ya. Ada assert true. Nah, walaupun dia beda penggunaannya, assert true, string message, boolean condition, terus sama ada boolean condition doang kan. Nah, walaupun dia nggak berkaitan, kalau misalkan dia namanya sama, kalau bisa dibuat berdekatan aja gitu misalkan. Gitu. Kenapa? Karena itu bakal membantu kita tuh. Misalkan contohnya kita bikin si assert true yang bawah ini di bawah gitu. Misalkan dipanjang ya codingannya, terus kita kasih ke bawah. Oh ini ada assert true, oke ini assert true kayaknya ini doang deh parameternya, oke. Kita baca lagi ke bawah. Terus tiba-tiba kita ada lagi nih assert true, wah kok ada assert true lagi ya. Jadi kita apa sebenarnya assert true ini ada apa aja sih gitu kan, kayak gitu jadinya. Jadi ngebikin ambigu gitu. Ini contohnya aja ya gitu. Nah ini yang horizontal formatting. Kalau horizontal formatting itu hampir sama kayak tadi yang vertical formatting, vertical openness. Ini contoh benernya nih. Kalau contoh jeleknya tuh misalkan kita bikin parameternya di sini tuh berdekatan. Ini juga misalkan nih math-nya juga berdekatan, ini berdekatan. Nggak ada spasinya gitu ya. Ya memang itu kalau misalkan masih dalam codingan kayak gini kita masih ngerti lah ya. Nah, tapi kalau misalkan ini codingannya udah panjang gitu ya, panjang ke horizontalnya, itu bakal susah nih kita baca nih. Ini variabelnya ada apa aja sih, kita bakal susah nih ngebacanya kayak gitu. Dan kita juga bakal misalkan nih kayak min b min gitu kan, ntar dia kayak emot nih kan, kayak ini kayak emot ya. Kalau misalkan digabungin kayak emot nih kan jadi aneh gitu ya. Kalau misalkan kayak gini lebih baik kita per variabelnya kita kasih spasi gitu. Ini horizontal openness sama density. Sama tadi density. Kalau density itu kalau bisa jangan panjang-panjang gitu. Jangan terlalu panjang jarak antara variabel yang digunakan gitu ya, berkaitan gitu ya. Seperti itu. Oke, next. Ini horizontal alignment. Ini contoh bednya. Ada yang ngoding kayak gini nggak? Nggak ada ya kayaknya. Ini model codingan tahun lama banget kalau di kata bukunya. Dulu tahun 1990 tuh kayak gini katanya. Tapi si autornya bilang ini tuh dia pernah kayak gini, terus dia udah nggak pernah kayak gini lagi. Nah, kalau misalkan ada teman-teman kayak gini, ini lebih baik tinggalkan ya. Ini walaupun lebih baca gampang, tapi jadi aneh gitu ngebacanya. Mending kayak nggak usah dikasih tab-tab gini, langsung aja gitu. Oke, ini ya horizontal alignment. Indentation. Nah, ada yang teman-teman ngoding kayak gini nggak? Nah, ini aneh banget kalau ada yang kayak gini ya. Ini capek yang kayak gini. Ini perlu dibaptis, perlu diruqyah nih kayak gini nih, orang-orang kayak gini. Oke. Nah, terus ada ini karena keterbatasan waktu ya. Kalau teman-teman yang pengen ini baca nih ada banyak lagi lainnya, ada object data structure, ada error handling sama boundaries, unit test nih dan yang lain nih. Banyak. Tapi walaupun banyak ini bacanya enak nih bukunya. Karena yang tadi aku bilang, ini bacanya kayak novel gitu. Enak dibaca. Jadi kalau bacanya kalau pengen tidur aja boleh dibaca kayak gitu. Nah, ini aku masukin memes-memesnya ya. Nih, contohnya ada kita bikin kode yang unmaintainable, terus kita resign gitu ya. Karena si perusahaannya, wah siapa nih bakal ketika nge-hire orang lagi bakal nelpon kita kan pasti kan ini gimana sih. Nah itu berarti kan itu nggak clean code tuh, jelek tuh clean code-nya. Oke. Nah ini hanya untuk jokes aja tapi kayaknya nggak pada ketawa ya. Oke. Nah, ini next. Oke. Udah mungkin segitu aja teman-teman. Oke, Afdal, thank you untuk presentnya cukup. Yang lain teman-teman, kalau bisa nggak di mute. Oke, thank you Afdal. Mungkin tadi cukup detail ya presentnya. Jujur kalau aku nggak ngerti dia di present apa, tapi mungkin kalau teman-teman project pasti ngerti itu apa gitu ya. Oke, langsung aja buat teman-teman 2 pertanyaan. Siapa yang mau tanya? Boleh, silakan. Ada hadiah menarik.
Atau mungkin ada nanti satu pertanyaan, mungkin Afdal boleh kasih satu pertanyaan buat teman-teman. Nah, siapa yang bisa jawab duluan, itu nanti akan mendapatkan buku tentang clean code. Ya. Penulisnya sebentar ya. Penulisnya itu siapa ya, Pak Anton ya? Robert C. Martin. Nah, betul, Robert C. Martin. Buku ini nih. Nah, betul. Aduh, kayaknya tebal banget tuh buku ya. Oke, teman-teman silakan. Siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Ersa, ada Ervan mungkin? Febri? Saya Bu. Oke, silakan Ersa. Pertanyaannya tadi dijelasin gimana caranya maintenance clean code, tapi tadi nggak disinggung nih, tools apa aja yang biasa kita gunakan biar membantu gimana ya maintenance biar code kita tetap clean gitu. Oke. Nah, mungkin Masnya bisa sharing yang itu. Barangkali tools yang kita pakai itu sama gitu. Oke. Oke, silakan Afdal. Toolsnya sih nggak ada toolsnya ya. Karena ini konsep Nggak doang mungkin gitu, nggak ada tools ya. Ya, selama ngoding kan nggak mungkin kan langsung terus Identify ada lah. Gimana, Ersa? Gimana? Selama ngoding kan nggak mungkin kan ya kita nggak pakai tools buat bantu maintenance kayak auto indentation atau kayak gimana gitu dah. Ya barangkali ada itulah tips dan trik ya secara cepat gitu selain yang dijelasin tadi gitu sih. Kalau kayak tools gitu paling extension di IDE-nya ya. Itu banyak dan itu biasanya udah terinstall semua sih. Nah, kalau aku sih biasanya pakai Visual Studio Code sama IntelliJ. Nah, tapi kan IntelliJ ini udah habis nih masa berlakunya. Jadi sekarang pakai Visual Studio Code. Nah, kalau di Visual Studio Code tuh ada ininya, ada shortcut-nya, ada kalau nggak salah Ctrl+Shift J deh buat nge-beautify gitu ya, nge-beautify codingan yang kita gunain langsung dia auto indentation sama dan yang lainnya. Itu toolsnya palingan. Tapi kalau misalkan secara konsep sebenarnya ini nggak ada toolsnya gitu. Kita ini hanya sebuah pemikiran aja. Ini kalau bisa kita ngodingnya kayak gini, kalau bisa kita ngodingnya komennya jangan dikasih komen gitu. Ini hanya sebuah konsep gitu. Gitu, Mas, kurang lebih. Oke, sudah cukup jelas, Esa, atau mau nanya lagi boleh, Esa? Silakan, Mbak. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Adi mungkin? Mas Alfian? Yang Mbak mau tanya Mbak. Boleh, silakan Di. Jadi kan ini kita berbicara tentang clean code ya. Tapi pada yang saya alami itu, kalau misalnya di project itu belum tentu kodenya itu clean. Nah, ya kalau misalkan dalam praktiknya, kalau Afdal sendiri itu kalau misalkan menghadapi kode yang nggak clean, apakah mengikuti kode tersebut gitu? Maksudnya ya udah kita ikutin yang udah ada aja gitu. Oh ya. Atau emang Afdal membuat cara Afdal sendiri untuk membuat itu menjadi clean gitu. Kalau pengalaman Afdal sendiri gimana? Kalau pengalaman aku ya, pertama kali masuk EDI ini langsung disuguhin tanpa dokumentasi, tanpa PPT, sama text doang gitu ya. Semua self service lah gitu ya, Del ya. Iya. Pasti banyak kan gitu ya, teman-teman. Sama. Terutama yang megang port biasanya nggak ada dokumentasi sama sekali di EDI. Nah, itu tuh kayak gitu-gitu. Nah, kalau bisa kita sebagai programmer ya, yang tadi yang pertama ya, kenapa kita harus menerapkan clean code? Kita sebagai programmer kan pengen jadi lebih baik ya. Nah, kalau aku sih, aku ubah tuh codingannya biar lebih baik gitu. Misalkan yang dulu tuh DO online ya, yang awalnya cuma ada beberapa baris gitu ya,
dalam satu function itu ada banyak, berarti ada kayak 20 atau 30-an. Aku bikin tuh function ini buat apa nih, buat apa nih, buat apa, kayak gitu. Itu lebih baik kayak gitu. Karena kenapa? Kita kan nggak selamanya ada di project ini kan. Pasti nanti kita ada masanya resign gitu ya dari project ini. Nah, kalau nanti kalau misalkan ini project lanjut gitu ya, kan alangkah lebih baiknya gitu bagi programmer yang baru ketika ngebaca kode kita tuh jadi, wah ini gila nih, bagus banget nih codingannya, siapa nih codingannya, pro banget nih kan, kayak gitu. Oke, siap. Jadi lebih baik kita ubah lah kayak gitu kan. Oke, gitu sih. Oke, makasih Abdul. Oke, thank you Di. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Thomas Akbar mau bertanya? Ada David, Arba, Dian. Oh iya, lupa, Mak. Ada Boleh. yang kepikiran nih, tadi keingetan. Di bukunya tuh ada apa? Ada kayak konsep gitu ya, atau sebuah wejangan gitu. Kalau misalkan kita pengen clean code gitu, kalau bisa langsung cepet-cepet gitu, jangan kita tunda-tunda. Soalnya kalau misalkan kita tunda-tunda, itu gak bakal kita kerjain gitu. Soalnya. Oh, Jadi oke. lebih baik kita kerjain clean code itu dari awal gitu, jangan sampai di akhir-akhir gitu, kayak gitu. Keburu males ya ntarnya. Iya, benar. Oh, ada pepatah gini. Kode itu nggak berakhir ketika kodenya berhasil dijalanin, tapi itu awalnya gitu, kayak gitu. Awalnya buat kita bikin kodenya jadi lebih baik, kayak gitu. Itu pepatahnya ya. Good. Sip. Ayo, yang lain yang mau bertanya lagi? Atau mungkin dari Abdul boleh kasih pertanyaan, siapa yang bisa jawab, nanti kita akan berikan buku yang tadi dari siapa, Richard Absa, dari yang clean code ini. Boleh pertanyaannya, silakan Abdul. Pertanyaan, aduh apa ya? Pengen ini sih, palingan mungkin sharing ya, teman-teman mungkin ada yang pernah kayak gini, terus atau ada yang pernah sebelumnya tahu tentang clean code nggak gitu? Mungkin lebih jago mungkin ya daripada aku. Paling sharing pengalamannya sih, kayak gitu. Dengannya. Atau mungkin tentang apa nih, teman-teman? Kalau konsep kan itu bisa dibaca lah gitu ya. Oke, siapa yang bisa sharing mengenai clean code sama Afdal? Halo, saya Mbak. Oke dong. Wah, nih. Nah, sharing aja ya, waktu itu kan udah pernah ngerjain satu project, udah selesai lah, tinggal deploying. Ternyata dari pihak vendornya, kliennya minta kalau code-nya itu harus clean dan harus lulus SonarQube. Tes SonarQube itu salah satu tools yang untuk mengetahui clean code, se-clean apa gitu kodengan kita. Nah itu parah sih, jadi kita harus nge-refactor banyak hal karena banyak apa ya, untungnya di SonarLint ini kan dia sebuah plugin ya, jadi kita tinggal tempelin ke IDE kita, terus dia nanti akan ngasih tahu bagian mana yang bad code dan bagian mana yang udah clean gitu. Nah itu banyak banget sih refactor. Contohnya salah satu indikator clean code itu kompleksitinya dalam satu function atau method itu maksimal 16. Artinya percabangan kayak if atau pakai switch case. Nah itu maksimum dalam satu function itu harus 16 gitu maksimum. Sedangkan waktu itu ada satu function, dia fungsinya validasi. Jadi setiap field dari kelas itu divalidasi sampai apa ya, warning dari si SonarLint-nya itu harus nge-refactor function itu jadi 16, kompleksitinya maksimum 16. Sedangkan yang di function itu ada kompleksitinya 220. Jadi ya harus nge-refactor, ngeluarin kodenya ya.
dari satu metode jadi ada 9 dipisah-pisah. Gila sih. Jadi benar kata Afdol, jadi kalau misalnya mau buat clean code itu ya dari awal, karena kalau misalnya ya udah yang penting jalan dulu terus nanti di cleaningnya terakhir, itu sama aja kerja 2 kali, karena waktu yang ditempuhnya bisa sama gitu. Kita ngerjain 1 hari, buat cleaningnya 1 hari. Ya gitu sih. Ya bisa coba aja di install plugin SonarLin di IDE-nya teman-teman. Itu buat ngasih tahu kita codingannya udah clean apa belum. Gitu sih. Thank you. Oke, thank you Doni. Oke, teman-teman, thank you Doni tadi udah sharing ya teman-teman. Mungkin karena berhubung waktu juga sudah mau maghrib ya. Tadi sudah ada 2 pertanyaan dari Adi, dari Esa. Tunggu untuk hadiah menariknya nanti kita kirimkan ya. Lalu untuk Doni, nanti juga ada hadiah menariknya juga tadi ya, sudah disebutkan juga, nanti kita akan kirimkan juga. Oke ya. Mungkin untuk sesi konser hari ini sudah cukup, atau barangkali ada lagi Afdal atau teman-teman yang mau disampaikan? Cukup Pak, cukup. Cukup, sudah. Oke. Mungkin waktunya kurang lama kali ya ini tuh sebenarnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin di konser-konser mendatang kita akan coba set lagi waktunya biar lebih fleksibel sama teman-teman juga ya. Oke. Sebelum kita closing, kita foto bersama dulu teman-teman. Mohon untuk diaktifkan semua sebentar. Ada azan dulu sebentar ya teman-teman ya. Oke. Mungkin tambahan nih Mbak Bri. Ya. Kalau itu di chat Zoom-nya udah saya kirim, itu untuk plugin manajemen untuk SonarQube-nya, kalau mau pakai silakan, tuh udah ada dimakannya langsung. Wih. Untuk project Java ya. Ya, silakan sampai mencoba. Mantap Mas Alfian, thank you Mas. Oke. Oh ini ya di chat ya teman-teman, boleh dilihat. Mengingatkan lagi teman-teman yang belum absen boleh lihat di chat, di situ ada linknya, silakan diisi untuk link absennya. Oke. Mari ya, kita tunggu azan dulu teman-teman sebentar.